ngomongin jatuh cinta ya, pasti rasanya bahagia, terus kayaknya semua hari itu penuh dengan warna dan seolah milik berdua gitu ya. Tapi kalau ngomongin jatuh cinta, nggak hanya melulu tentang apa ya, hubungan antara dua orang ataupun mungkin tiga orang, empat orang dan lain sebagainya. Tapi juga jatuh cinta bisa dihubungkan dengan pekerjaan. Nah, mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati pasti akan membuat pekerjaan kita lebih maksimal dan kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita. So, lantas pertanyaannya, apakah Anda sudah mencintai pekerjaan Anda? Kita akan membahasnya secara tuntas pagi hari ini dalam Smart Happiness di jam 7 sampai dengan jam 8. Dan kami ucapkan selamat pagi, semua listeners. Semangat untuk menjalani hari Jumat terakhir ya di bulan Februari. Yang dimana pagi hari ini seperti biasa, di jam 7 sampai jam 8 ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi insight bersama dengan motivator nasional dan leadership kesayangan kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia, Pak Arfan gimana? Luar biasa bahagia. Luar biasa Oke. bahagia, ya. Karena topiknya menarik banget. Do you love your job? Nah, ini kan menjadi rutinitas ya, ataupun aktivitas kita sehari-hari. Bahkan kalau kita bekerja 8 jam ataupun 9 jam, seminggu kita ketemu 40 jam gitu ya. Ini Ya, waktu yang sangat banyak, bahkan banyakan di tempat kerja daripada mungkin di rumah ataupun bersama keluarga. So, sepertinya penting nih kita pertanyakan pagi ini, do you love your job? Tapi sebelumnya, satu lagu yang upbeat tadi ya, How Deep Is Your Love? Ini mungkin mempertanyakan juga rasa cinta kita, tapi kenapa Pak Arfan pilih lagu ini? Silakan boleh diceritakan, Pak. ya. Terima kasih banyak, Audrey. Topik kita pada pagi hari ini adalah Do you love your job? Ya, apakah kamu mencintai pekerjaanmu? Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita karena seperti yang Audrey bilang tadi, waktu kita banyak dihabiskan di tempat kerja. Ya, kalau kita nggak mencintai pekerjaan kita, betapa tersiksanya kita setiap hari gitu. Dan boro-boro kita berpikir mencapai kebahagiaan. Itu modenya itu masih survival namanya gitu ya. Gimana caranya kita survive aja gitu Ya, ya. Jadi memang perlu diukur itu cinta kita kepada pekerjaan itu perlu kita ukur. Nah, maka tadi Calvin Harris and Disciple menanyakan sebuah pertanyaan yang penting kepada kita ya, yaitu how deep is your love? Ya, how deep is your love? Sedalam apa cintamu? Ya, dia bilang I want you to breathe me in. Ya, aku ingin kau menghirupku. Let me be your air. Biarkan aku menjadi udaramu. Let me roam your body freely. Biarkan aku bebas menjelajahimu. No inhibition, no fear. Tidak ada halangan ya tanpa ketakutan. How deep is your love? Nah, ini kita harus menjelajahi diri kita memang gitu. Dan pagi hari ini kita ingin melihat hubungan kita dengan pekerjaan gitu ya. Kalau biasanya kan orang membahas cinta itu hubungan antara pria dan wanita gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai happiness at work, oke. kebahagiaan di tempat kerja, maka hubungan yang sama sesungguhnya harus tercipta antara kita dengan pekerjaan kita gitu. Ya, karena kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, betapa tersiksanya kita. Harus ketemu sama pekerjaan kita setiap hari, bener nggak? Betul. Bayangin kita misalnya nggak suka sama seseorang gitu, tapi Hmm. kemudian kita hidup dengan orang itu 24 jam gitu. Tiap hari ketemu dia, waduh rasanya tuh luar biasa gitu ininya ya, tersiksanya ya. Nah, jadi pertanyaan yang penting adalah, sedalam apa cintamu? How deep is your love? Is it like the ocean? Mhm. Apakah sedalam samudrakah cintamu pada pekerjaanmu? What devotion are you? Sesetia apakah dirimu? How deep is your love? Sedalam apa cintamu? Is it like nirwana? Mhm. Seperti nirwana kah? Ya, nirwana itu apa ya? Surga kali gitu ya. Ya. Hit me harder again. Buatlah aku lebih tercengang lagi. How deep is your love? How deep is your love? Jadi bolak-balik itu ditanya oleh Calvin Harris and Disciple itu. How deep is your love? Itu yang perlu kita jawab pada pagi hari ini. Oke, tapi kenapa sih Pak Harman kita harus pertanyakan gitu ya? Mungkin ya ini menjadi ajang refleksi kita gitu ya. Mungkin kita udah kerja 5, 6, 7 bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Ya, Haruskah kita masih tetap mempertanyakan how deep is our love for our job atau seperti apa? ya. Pastinya kita kan ingin bahagia ya. Ya, Itu aja. oke. Jadi jawabannya itu aja. Karena kita ingin bahagia kan. Mhm. Kalau kita nggak bahagia, ya kita akan merasa sangat tersiksa ya. Bayangkan itu tadi.
bayangkan kita menikah dengan seseorang yang kita nggak suka sama dia gitu, kita nggak mencintai dia, tapi kita setiap hari dalam tanda petik itu dipaksa untuk ketemu dia, ngobrol sama dia, itu bertahun-tahun tambah lama tambah enek kita gitu ya. Jadi Ya. eh, yang namanya cinta itu bukan sesuatu yang permanen gitu, Audrey. Itu orang tuh seringkali salah paham gitu, mengatakan bahwa cinta itu sesuatu yang permanen. No, cinta itu kadang di atas, kadang di bawah. Hmm. Cinta itu ups and down, ya bisa pasang, bisa surut gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa sekali kita mencintai itu terus mencintai, itu namanya kita tidak paham mengenai kehidupan gitu. Nah, karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga. Kalau kita dulunya mencintai ya ketika kita mulai bekerja di tempat kita yang sekarang ini, ya mungkin kita masuk di tempat kerja kita setahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, awalnya ketika masuk kita mungkin merasa menyukai atau mencintai gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu itu bisa naik dan turun loh gitu. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah menanyakan kembali gitu ya. How deep is your love? Seberapa dalam cintamu pada pekerjaanmu? Karena kalau kamu tidak mencintai pekerjaanmu, selesai semua gitu ya. Tidak ada itu yang namanya happiness. Yang ada itu perasaan tidak suka, tidak nyaman, benci, bosan dan sebagainya gitu. Itu ciri orang yang tidak mencintai loh. Jadi kalau Oke. satu ketika kan seringkali orang bilang ya, aku bosan gitu ya dan merasa bahwa yang namanya bosan itu adalah sesuatu yang biasa. Siapa bilang gitu? Bosan itu sangat berbahaya gitu ya. Kalau kalau kita bosan sama pasangan kita kan sangat berbahaya itu ya. Justru muncul bahaya itu ketika kita mulai merasakan kebosanan gitu. Bosan sama kehidupan juga sangat berbahaya kan gitu. Orang yang kemudian mengakhiri hidupnya karena dia merasa hidupnya tidak ada artinya, dia bosan dengan kehidupannya gitu. Jadi sama itu semuanya, Audrey. Mhm. Dan itu hal yang sama itu berlaku dalam pekerjaan. Jadi bekerja itu seperti menikah gitu loh, Audrey. Oke. Bekerja itu seperti menikah gitu. Ya. Itu Audrey. Yes. Pastinya ini menjadi refleksi dulu ya di satu sesi yang baru kita mulai ini mungkin sudah cukup muncul banyak pertanyaan di kepala Anda gitu ya. Iya ya, kira-kira saya mencintai nggak sih pekerjaan saya sendiri gitu. Silakan Anda juga boleh komentar sejauh mana sih Anda mencintai pekerjaan Anda di 0812 11 12 959 ataupun mungkin di channel YouTube kami di Radio Smart FM gitu ya. Nah, nanti kita akan tanyakan Pak Arfan gitu, sebenarnya definisi cinta pekerjaan itu seperti apa? Apa sih sebenarnya efeknya gitu ya? Karena kan kalau ke orang kita bisa langsung lihat nih efeknya Pak Arfan. Tapi kalau ke pekerjaan mungkin ini apa nih realnya gitu ya? Yang bisa kita lihat indikatornya bahwa kita mencintai pekerjaan. Setelah ini, Smart Listeners, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Menyambung perbincangan kita, Smart Listeners, pagi hari ini, do you love your job? Ya, ini menjadi pertanyaan yang mungkin jadi cukup berat juga ya, karena kita mungkin nggak pernah memikirkan hal ini dan juga menganggap hal ini sebagai hal ya rutinitas aja gitu atau aktivitas sehari-hari. Jadi penting sekali untuk kita mempertanyakan, do you love your job? So, Pak Arfan, monggo coba kita definisikan dulu sebenarnya kata mencintai pekerjaan itu sebenarnya apa sih outputnya gitu ya? Karena kan kalau ke orang kita bisa lihat orang itu mungkin bisa terlihat bahagia, bisa terlihat dari ucapannya, perilakunya. Kalau pekerjaan seperti apa, Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Em, Mari kita ambil analogi ya kepada manusia saja gitu Oke. ya. Kalau kita mencintai seseorang gitu, apa yang terjadi pada diri kita? Happy pastinya ya. Ya. Kepingin ketemu, Oke. Ya, bukan oke. cuma happy gitu, Ya. kepingin ketemu gitu. Jadi orang yang mencintai itu buktinya adalah dia kepingin ketemu gitu. Kalau ketemu aja nggak kepingin gitu ya, atau selalu menghindar gitu, itu namanya boro-boro mencintai, menyukai aja enggak kali gitu ya. Jadi ada sebuah rasa rindu gitu. Itu yang paling penting gitu. Kita suka merasa rindu nggak dengan pekerjaan kita gitu. Ya. Bahkan kalau orang yang sangat mencintai pekerjaannya seperti saya gitu ya. Kalau saya misalnya berlibur terlalu lama gitu ya, udah 2 minggu, 3 minggu tuh udah kangen, udah kepingin kepingin buru-buru masuk kantor gitu, aduh kelamaan nih libur 2 minggu gitu ya. Kok Ya. udah kepingin banget masuk kantor gitu. Bahkan kadang-kadang tuh Mhm. saya juga suka merasa kok ini banyak libur ya gitu. Oke. Ya kayak kayak berapa waktu lalu itu kan ya hari Betul. Kamis Jumat. itu apa Isra Mi'raj gitu Ya. ya. Terus hari Sabtu itu Imlek Like. gitu.
hari Jumat itu kan nggak ada libur kan? Iya. Ya, tapi kok kemudian ada libur bersama gitu, cuti bersama ini apa gitu? Saya sampai ngomong itu gitu. Ini apa sih cuti bersama gitu? Orang nggak ada hari libur apapun kok udah Kamis libur, Sabtu libur kurang apa gitu kok Jumatnya masih diliburin juga gitu. Nah itu maksudnya apa? Rindu sama pekerjaan itu. Kenapa? Karena mencintai pekerjaan. Pertanyaannya, kok bisa mencintai pekerjaan? Ya karena saya betul-betul menikmati gitu loh. Bagi saya bekerja itu serasa seperti bermain gitu. Mhm. Jadi ketika kita menikmati kan kita kepingin lagi. Terus kalau kemudian libur, oh jadi kecewa malah libur gitu. Ini kelamaan libur nih gitu. Seperti itu Audrey. Jadi pertanyaannya itu yang perlu ditanyakan. Apakah Anda rindu dengan pekerjaan Anda? Suka kangen nggak sama kantor gitu? Ya, Kangen sama kantor tuh bukan hanya kangen sama teman-teman di kantor ya. orangnya betul. Kangen sama melakukan pekerjaannya gitu. Karena melakukan pekerjaan itu adalah kenikmatan gitu Audrey. Mhm, mhm. Oke, ini menarik ya gitu. Karena pastinya indikatornya ya bisa dikatakan itu rindu gitu Pak Arfan. Tapi ketika kita mencintai pekerjaan kita sebenarnya outputnya apa? Apakah ya tadi seperti yang Audrey bilang ya kita jadi lebih memberikan yang terbaik, terus juga mungkin bisa lebih produktif atau seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Ya, ketika kita mencintai seseorang ya. Mhm. Ketika kita mencintai seseorang kan tadi itu nomor satu kan rindu. Nomor dua apa sih yang harus dilihat tuh adalah gairah sebetulnya gitu. Oke. Kita masih bergairah gitu istilahnya ya untuk ngobrol dengan dia, berkomunikasi dengan dia, mengeksplor sisi-sisi yang sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kita tetap berminat gitu sama sama orang itu gitu. Kira-kira begitu. Nah kalau bekerja juga kita berminat nggak, bergairah nggak? Bergairah itu apa sih? Mau mengeksplor gitu segala macam yang tadinya kita nggak tahu gitu. Curiosity, rasa ingin tahu kita tuh masih tinggi. Orang yang bergairah itu rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Hasratnya tuh tinggi gitu, desire-nya tuh tinggi gitu. Nah, di pekerjaan juga sama gitu, nggak beda. Makanya saya ingin mengatakan, pekerjaan itu sebetulnya seperti menikah gitu. Mhm. Kalau Anda bekerja tidak merasa seperti Anda menikah, itu namanya Anda main-main gitu. Oh, Bekerja tapi nggak merasa seperti menikah gitu, itu main-main itu namanya itu. Itu nggak serius itu. Orang yang serius, orang yang bersungguh-sungguh itu ya seperti menikah. Apa itu? Pertama rasa rindu, kedua bergairah. Nah, output yang paling bisa dilihat kalau kita sudah punya rindu dan gairah itu adalah kita pasti memberikan yang terbaik gitu. Kenapa kita mau memberikan yang terbaik? Ya, karena bagi kita itu sesuatu yang sangat penting gitu. Sesuatu yang betul-betul strongly related dengan diri kita gitu. Kita pasti akan mengusahakan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, memberikan diri kita, memberikan waktu kita gitu loh. Itu yang namanya orang yang mencintai pekerjaan itu. Dia mau memberikan apapun gitu untuk orang yang dia cintai. Jadi inti dari cinta itu kan sebenarnya kan adalah giving, oke. ya. Inti dari cinta itu tidak lain tidak bukan memberi gitu. Ya. Karena kita tidak mau memberikan sesuatu kepada orang atau pihak yang tidak kita sukai, yang tidak kita cintai. Gitu Audrey. Oke. Tapi kan banyak case-nya juga ya Pak ya, bahwa orang melihat pekerjaan ini sebagai rutinitas belaka gitu ya, bukan suatu hal yang mungkin dirindukan. Ya udah emang harus dikerjakan saja seperti itu. Nah, sebenarnya mindset apa yang kita miliki yang mendasar gitu ya, mindset yang mendasar sehingga kita bisa menemukan cinta tadi dalam pekerjaan kita. Ya, ini pertanyaan yang penting sekali ya. Jadi em, kebanyakan orang yang saya lihat ya di banyak tempat itu ya rutinitas gitu. Ya, Karena menganggap bekerja itu adalah kewajiban. betul. Karena menganggap bahwa bekerja itu adalah cara untuk mendapatkan uang, cara untuk hidup. Sehingga karena dia mau hidup, dia harus bekerja gitu. Pertanyaannya orang yang kayak gitu itu bahagia apa enggak gitu? Orang yang kayak gitu tuh survive gitu ya. Orang yang kayak gitu tuh struggle, berjuang gitu ya. Dan menahan rasa tidak suka gitu, menahan rasa bosan gitu. Ya. Jadi yang perlu ditanya sebetulnya dari pertanyaan Audrey tadi, apakah kebahagiaan itu penting bagi Anda? Hmm, Apakah bagi kamu kebahagiaan itu penting gitu? Karena kalau kebahagiaan itu tidak penting bagi kamu, ya lakukan apa yang selama ini kamu lakukan. Kerja ya rutinitas saja, datang ke kantor ya datang saja,
ya mungkin sudah mati rasa, udah nggak menikmati pekerjaan, mengeluh dalam hati setiap hari, ya mau seperti itu gitu. Itu kan pertanyaannya. Kamu mau seperti itu? Menderita setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 itu menunggu waktu itu lama sekali tuh Audrey itu. Ya, Betul. lihat jam, ya Allah dari jam 8 ini baru jam 8 lewat 15 nih. Baru 15 menit ini rasanya udah lama sekali. Sementara saya harus bekerja sampai jam 5 sore. Nah, itu lama-lama itu kita sakit loh kayak begitu Audrey. Lama-lama kita sakit itu. Tiap hari ngeliatin jam, nunggu waktu berjalan kok lama sekali gitu ya. Itu lama-lama kita sakit itu. Karena bekerja itu kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Sakit kita betul-betul itu. Nah, pertanyaannya makanya. Pertanyaannya adalah, ya kalau Anda mau memilih seperti itu ya silahkan. Itu adalah pilihan-pilihan dalam hidup gitu. Saya mau bekerja yang ya pokoknya mendapatkan uang deh, yang lain nggak penting gitu ya. Saya suka sama pekerjaan atau enggak nggak penting. Saya mencintai pekerjaan atau enggak nggak penting. Ya sudah, silakan. Mhm. Kalau kebahagiaan itu tidak penting bagi Anda, ambillah jalan itu. Oke. Dan itu jalan yang banyak diambil oleh banyak orang loh, Yes. ya. Karena apa? Karena tidak melihat ada alternatif lain gitu. Karena hanya melihat ya ini kan kewajiban. Habis saya mau ngapain? Kan saya mau hidup, kan saya harus bekerja gitu. Kalau nggak kerja nggak dapat uang berarti nggak bisa hidup gitu. Tapi ketika orang mengetahui bahwa ada alternatif yang lain loh. Apa itu alternatifnya? Bekerja dengan bahagia, ya, supaya kita sehat, ya. Apalagi bagi Gen Z ya. Yes. Bagi Gen Z itu yang sangat penting itu adalah mental health kan, Mhm. kesehatan mental. Nah, kalau kayak gini nih gimana gitu? Boro-boro kesehatan mental gitu. Boro-boro kebahagiaan gitu. Jadi ketika kita punya pilihan yang lain, mari kita explore pilihan itu. Apa pilihannya? Mencintai pekerjaan Anda. Mencintai pekerjaan itu cirinya paling tidak kita sudah bahas ini tiga. Pertama adalah apa? Rindu. Nah, kalau Anda tidak pernah merasa rindu dengan pekerjaan Anda, hati-hati. Jangan-jangan Anda tidak mencintai. Dan ketika Anda tidak mencintai, maka Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan di tempat kerja. Begitu juga yang kedua, gairah. Anda punya gairah nggak gitu? Kalau ternyata ya sudah mati suri, istilahnya bukan mati suri ya apa? Mati rasa gitu ya. Oke. Ya itu udah nggak ada gairah lagi. Itu Ya. namanya cuma tinggal menunggu waktu gitu. Oke. Nah itu. Dan yang tentunya menjadi outputnya adalah karena kita rindu dan bergairah, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Karena kita punya energi energi terbaik yang datang dari dalam diri kita, yang kita persembahkan gitu kepada pekerjaan yang kita jalani. Itu Audrey. Jadi sekali lagi ini pilihan. Ini Yes. pilihan. Ya kalau udah nggak apa-apa deh, saya nggak bahagia. Ya udah, jalani yang udah Anda jalani. Oke. Jadi ini apa ya, keputusan masing-masing sebenarnya, Ya, tapi jika Anda memilih ingin hidup bahagia, ya silakanlah mulai mencintai pekerjaan Anda. Tapi kan kalau ngomongin tentang eee, apa ya, mencintai itu kan sebuah proses yang panjang gitu ya Pak Arfan. Apakah ini prosesnya hampir sama gitu ya ketika mungkin kita menjalin hubungan dengan orang lain? Ada proses pendekatan dulu, terus juga mungkin sebel-sebelnya ada, kecewa-kecewanya ada, dan akhirnya baru dari situ tumbuhlah rasa cinta yang cukup besar gitu. Samakah prosesnya atau agak berbeda nih? ya, terima kasih banyak Audrey ya. Prosesnya agak berbeda kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pekerjaan, intinya adalah kita harus menemukan diri kita dulu, Oke. menemukan diri kita gitu. Ya, jadi beda ya kalau sama pasangan itu berbeda gitu. Ya, ini sebuah proses yang berbeda. Nah, kalau dengan pekerjaan itu temukan dirimu gitu. Kenali dirimu, temukan dirimu. Apa itu yang namanya menemukan diri? Mengetahui apa yang menjadi bakat kita Oke. gitu. Mengetahui apa yang menjadi passion kita. Apa itu passion? Hasrat, gairah gitu. Apa yang menjadi gairah kita? Apa pekerjaan yang membuat kita lupa waktu? Apa pekerjaan yang membuat kita larut gitu ya? Membuat kita tahu-tahu udah sore gitu ya, tahu-tahu udah ini Februari udah mau habis loh. Iya Iya. gitu. Nggak Cepet kerasa. banget ya, cepet banget. Nah, itu. Ya, ya, ya. Pekerjaan-pekerjaan apa? Jadi yang pertama itu temukan dirimu dulu gitu. Temukan dirimu dulu. Makanya kalau kita bicara pekerjaan itu yang paling penting itu adalah calling sebenarnya. Oke. Menemukan calling kita. Apa sih? Apa itu calling? Calling adalah alasan kenapa kita dikirimkan oleh Tuhan ke dunia ini gitu. Jadi setiap orang itu punya alasan kenapa dia diturunkan ke dunia gitu.
Dan alasan untuk setiap orang itu tidak sama gitu, berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah apa? Temukan itu alasan kenapa kamu diturunkan Tuhan ke dunia gitu. Jadi itu kalau orang Prancis bilang itu raison d'être gitu. Raison d'être gitu. Apa sih alasanmu? Kenapa kamu diturunkan ke dunia? What's on earth am I here for? Saya di dunia ini untuk apa sih sebenarnya gitu. Ya, ya. Nah, itu yang harus kita, itu PR-nya gitu. Oh, Kalau kita udah ketemu PR seperti itu, nanti ketika kita mendapatkan tawaran pekerjaan, nanti cinta kita itu akan nyangkut dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan opportunity kepada kita untuk menyalurkan hasrat kita itu gitu. Nanti akan ketemu sendiri tuh gitu. Nah, yang susah adalah karena kita belum menemukan diri kita. Karena kita belum menemukan diri kita nggak tahu bakat kita apa, kita nggak tahu passion kita apa, akhirnya ketika ada banyak tawaran pekerjaan, yang kita lihat itu hanya berapa uang yang ditawarkan. betul. Karena tidak ada yang lain yang menarik bagi kita selain uang gitu. Nah, orang yang sudah menemukan calling tuh nggak akan mempan kena yang kayak gitu itu gitu. Dia nggak akan mempan dengan uang, tapi dia akan kena dengan hasratnya gitu. Jadi orang yang mencintai itu kan intinya di gairahnya itu kan. Jadi gairahnya akan kena nanti dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyalurkan gairah itu gitu. Itu Audrey. Jadi temukan dirimu, kenali dirimu. Itu kata kuncinya. Betul, dan temukan calling Anda ya. Nanti kita akan lanjut lagi nih soal-soal karena pertanyaan juga cukup beragam Pak Arfan yang sudah masuk. Siap. Kita akan sambung dengan sesi yang ketiga. Jadi untuk Anda yang ingin sharing terkait dengan mencintai pekerjaan, boleh silahkan ya. 0812 11 12 959 bisa Anda gunakan untuk sharing cerita Anda ataupun di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami.